semua, belum kita memulai pertemuan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oh, nggak apa-apa. Memang mau siap-siap dulu nggak apa-apa, tapi setelah itu suruh ke rumahnya karena nanti Doa selesai. kita jalan sambutan. Ya, terima kasih ya Yulian Nijai. Terima kasih kan di rumah saya tuh. Baik, pada siang hari ini Rumah saya aja. sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan absen dulu. Coba perhatian Anda sini. Jam Perhatian tigaan itu udah bisa ngumpul aja dulu ya jam 3 jam 4. Absen. Coba dibuka. Yang laki-lakinya kemana Bu? Nah, Oh enggak, nanti tolong kita ngomongnya tadi kalau mau terus ke kantor rumah saya juga nggak apa-apa. ID hadir. Empat sudah kumpul gitu. Oktoria hadir. Oktoria hadir. Merasa jaringan. Mana? Merasa tidak ada suara mungkin jaringan. Aris, ya. Yuliani, ada Yuliani. Trimoina ada. Hadir, Bu. Hadir Bu. Herti, Hadir, Bu. Safriani, Hadir, Ibu. Bestari, Hadir, Bu. Ahmad, Hadir Bu, hadir. Sri. Hadir, Bu. Ya, berarti hari ini kita hadir semua ya. Berdasarkan absensi, kita hadir semua. Baik, sebelum Ibu melanjutkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kembali ya, karena materi kita hari ini berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Jadi sebelum Ibu menyampaikan apa tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang pidato, Bu. Pidato, Bu. Nah, pidato. Kira-kira menurut anak-anak kami, ini saya unjuk aja ya. Menurut Ahmad, ini pidato apa Ahmad? Ya Bu, Ya, pidato itu Bu menyampaikan sesuatu di depan umum Bu. ya bagus. Lagi saya sebutkan namanya Bu ID. Coba menurut ID pidato itu apa ID? Menyampaikan amanat, Bu. Menyampaikan amanat, boleh. Ada lagi Aris, coba menurut Aris pidato itu apa Aris? Menyampaikan apa yang disampaikan. Iya. Semua jawabannya itu adalah berkaitan dengan pengertian pidato. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu pengertian pidato, ya kita harus tahu dulu juga tujuan daripada pidato itu apa. Karena yang kita pelajari hari ini adalah jadi kita harus tahu dulu apa tujuan daripada pidato persuasif. Coba angkat tangannya tanpa saya unjuk. Coba siapa yang bisa memberikan apa tujuan daripada pidato persuasif? Ya, kepada Herti. Ya, Bu. Ya. Itu kan persuasif ya, berarti tujuan persuasif itu kan Bu mengajak dan mengimbau orang supaya mau melakukan apa yang dibilangkan itu kan Bu. Betul Ibu Herti. Ya lagi, siapa lagi yang bisa memberikan? Ya, Aris, disilahkan. Jadi kalau menurut saya pidato ini mau mempengaruhi orang itu mau melakukan juga apa yang disampaikan di pidato. Oke, mau mempengaruhi, mengajak, ya, itu menjadi salah satu tujuan daripada pidato persuasif. Satu orang lagi Ibu minta
Siapa yang bisa menjawab apa tujuan pidato persuasif itu? Ada? ID ada? Mengajak dan membujuk, Bu. Ya, mengajak. Oke, berarti kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa tujuan daripada pidato persuasif itu adalah mempengaruhi, mengajak khalayak agar bisa melakukan sesuatu yang kita sampaikan. Nah, ini berkaitan dengan materi kita. Hari ini kita akan dituntut sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa kita harus mampu menulis teks pidato persuasif. Ya. Nanti Ibu akan tayangkan satu video, ya, bukan hanya mampu menulis teks pidato persuasif, tetapi juga harus memuat struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi nanti anak-anak kami coba perhatikan dalam teks pidato itu ada memuat struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi, ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi Ibu akan coba perhatikan itu, coba membagikan satu video, ya. Nanti anak-anak kami coba perhatikan ya, apa saja struktur dan kaidah kebahasan yang ada dalam video tersebut. Bisa ya, Nak? Mudah-mudahan perhatiannya semua ke sini. Coba Ibu tayangkan dulu. Sudah bisa dilihat? Belum bisa, Bu. Ya, mungkin karena belum bisa ya? Sudah, Sudah, Bu, sudah. Nah, itu adalah video yang akan Ibu tampilkan ya. Coba perhatikan, amati. Nanti Ibu akan tanya kembali struktur apa saja dan kaidah apa saja yang ada dalam teks pidato tersebut. Mana wilayah? Bu, tidak terdengar suaranya, Bu. Bu Guru, tak ada suaranya, Bu. Bu, nggak dengar. Bu, nggak ada Bu suaranya Bu. Kami nggak dengar. Suaranya tidak ada, Bu. Ini sudah ada di sini suaranya. Saya banget. Coba besarkan. Di sini nggak kedengaran Bu.
Kirim teksnya ke LKPD lah Bu, ke WA. Apa Bu? Karena nggak Videonya dengar dikirim aja Bu suaranya. di WA. Kirim teksnya di Oke, WA Bu. nanti saya kirim. Gak kedengaran. Tidak Bu. Bu Guru, kami menonton yang Ibu kirim di WA saja ya Bu. Iya, iya. Ini. Oke. Baik, di sini kedengaran suaranya, mungkin anak-anak di situ nggak dengar ya. Baik, nanti Ibu kirim di grup, coba lihat, amati apa saja yang ada dalam video tersebut, khususnya struktur dan kaidah kebahasaan. Bagaimana? Sudah masuk? Sudah Bu, saya sudah tonton Bu videonya. Sudah Bu, saya juga sudah Bu. Ya. Coba amati dulu. Kalau sudah dilihat, amati apa yang ada dalam pidato tersebut. Strukturnya seperti apa, kaidah kebahasaannya seperti apa. Oke, ngerti. Silahkan. Ya Bu, di awal pidato itu kan Bu, dia ngucapkan salam Bu. Ya, Ucapkan salam, assalamualaikum katanya kan, bukan salam kan Bu. ya. Dibilangnya lagi yang hormat Bapak Ibu, berarti itu kan ucapan apa, penghormatan ya Bu. Ya, Nah, terus dia juga dia bilang ini puji syukur juga, berarti dia bersyukur kepada Tuhan Bu. termasuk Itu kayaknya awal-awal kan Bu, undang-undang ya Bu. betul sekali. Ngerti. Ya, ada lagi, itu masih struktur yang pertama. Ya, trimoi. Ya, isi Bu. Di dalam isi itu ada pengenalan topiknya Bu atau permasalahannya Bu. Ya, jadi dalam pidatonya itu dia menjelaskan apa isi daripada pidatonya. Ya, benar sekali, Trimoina. Itu masih bagian isi ya. Ada lagi strukturnya itu ada 3. Silakan. Iya Bu, Oke. yang terakhir Bu, ada bagian penutup Bu. Di situ dia ada menjelaskan permohonan maaf, kemudian ada ucapan terima kasih. Di situ Bu, dan ucapan salam penutupnya Bu di bagian terakhir. Oke, terima kasih Sri Mulyani. Jawaban anak-anakku hari ini sangat benar sekali. Jadi benar, mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, keduanya, yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan. Sudahkah kamu temukan di dalamnya, anak-anakku tersayang? Sudah Bu. Siapa yang bisa menjawab apa saja kaidah kebahasaan? Saya Bu. Oh, Saya nih. Bu. Bersifat Oke, mengajak dan mempengaruhi. Oke, Bersifat benar. Bu. mengajak dan mempengaruhi Benar. Bu. Ya, benar. Ad- Sri, Ada kalimat sapaan Bu. Ada bilangnya hadirin yang saya hormati. Nah, seperti itu Bu. ya, benar. Ada lagi jawaban dari anak-anakku yang tersayang ini. Saya Bu. Oke, Ada intonasinya Bu, intonasinya. Kadang-kadang kan suaranya tinggi, kadang rendah, kadang pelan, seperti itu Bu. Ada intonasinya Bu. Oke, berarti menurut Ahmad tadi intonasinya itu sudah bagus ya Ahmad? Iya Bu. Oke, jadi anak-anakku sudah paham, sudah bisa menentukan apa itu struktur dari teks pidato persuasi,
sudah mampu menentukan itu bagaimana kaidah kebahasaannya? Ada yang perlu ditanyakan dari kedua yang sudah Ibu tanyakan itu? Ada? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sudah paham. Berarti Ibu akan mencoba, kita akan mencoba ya, berdiskusi ya. Dengan materi yang sama juga Ibu akan kirimkan nanti ke WA group. Nanti coba buka nanti link di WA-nya, Ibu akan kirim. Nah, saya bagi kelompok dulu. Kelompok pertama itu terdiri dari 3 orang. Ada Aidi, ada Trimoy, ada Aris, itu kelompok 1. Kelompok kedua ada Sri, ada Ahmad, ada Herti. Kelompok ketiga ada Oktoria, Bestari, dan Yuliani. Jadi anak-anakku pasti sudah dengar di mana namanya, di mana kelompoknya. Jadi kamu sendirilah yang menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik, saya akan kirim linknya. Ya, itu juga akan berupa video. Kamu amati, kira-kira nanti kamu diskusikan bersama dengan teman kamu apa yang bisa kamu temukan di dalam penyampaian pidato pidato persuasif tersebut. Ya. Bagaimana? Sudah masuk di grup WA-nya, linknya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan kesempatan kamu untuk mendiskusikan. Dari yang satu kelompok, diskusikan bersama temannya. Kelompok 2 juga. Jangan pasif ya, harus aktif. Jangan hanya ketua aja nanti yang bisa ngomong. Nah, kamu semua harus bisa bicara. Ya, bisa ya anak-anakku ya? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengamati dan menemukan apa saja strukturnya, apa saja kaidahnya. Baik, disilahkan. Berapa menit diskusinya kita, Bu? Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, Ya. Bu. Ya, 5 menit untuk kamu pahami dulu videonya, lalu kamu tentukan apa strukturnya, apa kaidahnya. Bagaimana? Ada kelompok yang sudah bisa menjawab, sudah menyelesaikan? Belum, Bu. Belum ya? 2 menit lagi ya. Ibu kasih waktu. Iya, Saya Ibu. udah selesai nih, Bu. Dari Aidi kelompok Fitri. 1, Bu. Dari kelompok 1, iya ini kelompok yang sangat aktif ini. Udah belum 2 menit udah tampil ini. Silakan Aidi. Apa kira-kira struktur dan kaidah kebahasan yang kamu temukan? Baik, Ibu, judulnya kan tetap mematuhi protokol kesehatan, Ibu. Terus Ya. kan strukturnya itu strukturnya ada pendahuluan, isi, dan penutup, Ibu. Ya, berarti kamu sudah bisa menentukan yang mana pendahuluan, yang mana isi ya, yang mana penutup ya, Aidi. Di kelompok kamu sudah bisa menentukan hal itu ya. Iya, Ibu. Oke. Kaidah kebahasannya apa? Aidi Fitri. Ini akan dijawab Aris, Bu. Kami bagi-bagi, Oke. Bu. Ya, bagus. Ya, silakan. Aris. Kaidah kebahasaan. Ya Bu, Ya, dari kelompok 1, apa kaidah kebahasaan yang sudah kamu temukan? Yang sudah kamu diskusikan bersama teman kamu? ya tadi udah saya diskusikan Bu sama Kak Aidi juga. Kak Aidi bahannya, Kak Aidi bacakan apa ini? Itu, Bagaimana, Bu, menggunakan intonasi yang baik, Bu. Menggunakan intonasi yang baik. Ya, Ada kata bujukan.
Ya, Seperti ayo, mari. ya, bagus. Kelompok 1, bagus ya. Kita Kami berikan dulu lah Bu, apresiasi kelompok dulu. 2. Iya, berikan apresiasi dulu untuk kelompok 1. Mari Bu, kelompok 2. Iya, Iya. kelompok 2 tidak sabaran ini udah siap-siap mau jawab. Oke, silakan Ahmad. Ya Bu, kalau kami juga bagi-bagi tugas Bu. Kalau judulnya Oke, tadi bagus. yang Nah. sebutannya nanti Ibu Sri Bu. Ayo Ibu Sri. Oke, silakan Sri. Baik Ibu, judulnya sama, mematuhi protokol kesehatan. Di dalamnya di Ya. situ tertera keluhan, kemudian isinya itu bagaimana cara mematuhi protokol kesehatan. Ada untuk memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kemudian di situ juga ada bagian penutup, ada cara kita mengajaknya, bagaimana mengajak seluruh masyarakat itu untuk mematuhi protokol. Marilah kita menjaga kesehatan. Seperti itu Ibu, saya kembalikan. Oke, bagus sekali. Jawaban yang mantap. Bagus. Iya Ya, Bu. 2 kelompok sudah Kalau saya tampil. lagi Bu, share itu Bu. Mau Iya, jawab lagi Bu. Dari kelompok 3 ya, Herti. Masih kelompok 2 kami Bu. Masih kelompok 2. Begitu antusias anak-anak Ibu ini ya. Oke, silakan Herti. Bu, kaidah kebahasaannya kan Bu. Di sana Ya. kan ada kata-kata mengajak ya kan Bu. Ya. Mengajaknya itu untuk mempengaruhi Bu, gitu. Kayak ayo, lakukanlah, kayak gitu Bu, kaidah kebahasaannya Bu. Iya, betul sekali Herti. Jadi semua sudah bisa menentukan ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah bisa menentukan strukturnya. Jadi anak-anak saya sekarang sudah mampu ya menulis satu teks pidato persuasif dengan memuat struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Ada pertanyaan dari yang sudah kamu cari, sudah kamu temukan? Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Tidak Bu, sudah jelas. Sudah jelas Bu. Berarti sudah paham ya. Berarti menulis teks pidato itu harus memuat strukturnya ya. Kalau dari awal tadi sudah tahu apa itu pidato, kemudian apa tujuannya, hari ini kamu menambah ilmu lagi. Udah mampu menulis pidato persuasif dengan menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ini Ibu harap jangan lupa lagi. Besok harus diingat lagi anak-anak ya. Iya, Ya Bu. Baik Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke bagian penyimpulannya. Saya harap anak-anak semua bisa menyimpulkan apa saja yang bisa kamu simpulkan dalam proses pembelajaran hari ini. Coba dulu, siapa yang bisa unjuk tangan? Kira-kira apa yang bisa? Saya Bu. Oktoria, silahkan Oktoria. Iya, yang mampu saya simpulkan, mampu mengajak, mempengaruhi, dan menjelaskan tentang sesuatu hal tertentu, Bu. Ya, berarti ketika Oktoria nanti menulis satu teks pidato harus mampu ya mengajak, mempengaruhi agar orang lain itu bisa melakukan apa yang Oktoria sampaikan. Ya Oktoria. Ya Bu. Ada lagi yang bisa mengambil satu kesimpulan? Saya Bu. Oke, Ahmad, silahkan. Ya Bu, dengan kita belajar hari ini Bu, saya tahu struktur dan kaidah kebahasaan Bu. Jadi saya bisa nanti ini Bu, bisa menulis teks pidato persuasif Bu. Oke, bagus. Jadi mudah-mudahan ya Pak Ahmad ya bisa menulis pidato persuasif dengan melihat hari ini, yaitu tentang bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Bagaimana menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? Baik, ya. 2 teman kamu sudah memberikan kesimpulan. Jadi sekarang kita butuh refleksi. Ya, refleksi. Kita harus tahu kemampuan kita itu sampai di mana. Ya, jangan hanya bisa menyimpulkan, tetapi Ibu juga akan bertanya sejauh mana pembelajaran yang sudah kamu
pelajari hari ini. Saya tanya dulu Pak Aris. Aris masih ada? Ke toilet dia tadi, Bu. Oke. Sama Bestari. Ada Iya, Bestari. Bu. Nah, Iya, Bu. ya, Ibu mau tanya, materi yang dipelajari ini tentang apa? Bestari? Ya, Materi materinya hari ini. mengenai struktur dan kaidah dari teks pidato, Bu. Ya, materi. Mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, Bu. Ya, menulis pidato persuasif, Iya, Bu. memuat struktur dan kaidah kebahasannya. Ya, Ringnya Bestari. Bu. Ya, semua bisa dipahami. Mulai dari struktur dan kebahasaannya bisa. Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Baik. Itu adalah bahan refleksi kita ya, yang bisa saya tanya sejauh mana kemampuan kamu mempelajari materi ataupun tujuan pembelajaran kita ini hari ini sudah tercapai atau belum. Nah, sebelum Ibu mengakhiri tujuan pembelajaran kita hari ini, ada tugas di rumah ya, tugas kamu di rumah yang mungkin besok bisa kamu kirimkan ke Ibu. Akan Ibu kirimkan ke grup WA kita. Nanti ada linknya. Nah, coba di situ ada berupa halaman kosong. Jadi nanti tugas kamu adalah menulis satu teks pidato persuasif. Ya. Tuliskan satu contoh menulis teks pidato persuasif dengan judul yang berbaur tentang tema lingkungan hidup. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi jangan lupa tuliskan satu teks pidato persuasif ya yang bersifat mengajak dan lain sebagainya. Tuliskan di lembar kosong itu, nanti kamu kirimkan ke WA ya. Besok boleh dikirimkan. Bisa ya, Nana? Bu. Ya, Bu. Sampai Bisa, jam berapa Bu. batasnya besok, Bu? Ibu tunggu sampai jam 12. Ya, Bu. Baik, Makasih, Bu. Ya, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu bahwa proses pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik, tanpa ada halangan, tanpa gangguan, jaringan bagus. Boleh ya, anak-anakku, saya unjuk aja. Trimoina, pimpin kita Ya, Bu. dalam doa. Siap, Bu. Ya. Bagi teman-teman, karena kita sudah mau selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Sudah, terima kasih ya Trimona. Baik, Sama-sama, pembelajaran Bu. hari ini kita tutup dan semoga kita sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di lain hari dan pertemuan yang akan datang. Baik, selamat siang anak-anakku. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bu. Ya, baik, Bu Yusrina, terima kasih. Bu Lisna, ya baik, mungkin sebelum Bu Lisna, ya. Jadi Bu Yusrina, saya kira Ibu sudah menampilkan penampilan yang bagus ya, mengajar, akrab dengan anak-anak gitu ya. Walaupun sekali-sekali masih terceplos juga Bapak Aris ya kan. Ya Pak. Ya, baik. Baik Bu Yusrina. Sebenarnya Ibu sudah melakukan apa ya, langkah-langkah yang ini ya dalam mengajar tadi. Bahkan saya melihat misalnya Ibu membagi kelompok, walaupun kita daring, Ibu bagi kelompok juga tadi misalnya di sini ya. Nah, kemudian Ibu juga tadi melakukan refleksi. Ini kelas berapa Bu Yusrina kelasnya? Kelas 9, Pak. Kelas 9. Oke, tidak apa-apa, sudah boleh mendengar kata-kata refleksi. Jadi sebenarnya refleksi itu tidak harus keluar kata-kata refleksi gitu ya. Artinya
Coba apa yang kamu dapatkan hari ini seperti itu ya. Nah, tapi kalau kelas 9 juga tidak apa-apa. Ibu juga boleh terangkan sama mereka apa itu refleksi, boleh. Bu Yusrina, saya melihat RPP Ibu itu, ini kan KD-nya menulis pidato persuasif ya Bu Yusrina ya. Nah, sebelum ini kan ada KD mengidentifikasi struktur kalau nggak salah ya kebahasaan. Nah, itu yang dilakukan apa Bu ketika KD sebelumnya itu? Mengidentifikasi itu. Menemukan. Samakah dengan ini atau tidak? Tidak, kalau mengidentifikasi Pak kan menemukan aja. Kalau misalnya untuk ini KD-nya menuangkan, artinya sudah mampu menulis. Enggak, aktivitas Ibu tadi. Ibu kan tadi menayangkan sebuah pidato. Ya. Ya kan? Lalu murid ini kan diminta untuk mengidentifikasi strukturnya tadi itu, di mana pendahuluan. Kan itu tadi ya? Iya. Nah, itu sama nggak dengan yang sebelumnya, maksud saya, dengan KD sebelumnya? Yang 3 titik berapanya gitu? 3.3. Iya, hampir sama sih Pak. Cuman hanya penerapannya. Ya, itu maksud saya. Saya melihat Bu Yusrina tadi, sepanjang belajar ini, itu membahas, menganalisis strukturnya. Padahal kan itu sudah ada di KD pemahaman sebelumnya itu, pengetahuan. Ini kan menulis ya, saya ini ya mungkin dengan tadi yang sebelumnya juga yang KD yang keterampilan ya. Jadi Ibu Bapak pada KD ini harusnya anak-anak ini sudah diajak menulis. Jadi tidak lagi mengidentifikasi struktur lagi, kan sudah sebelumnya sudah menulis. Katakanlah mungkin hal-hal kecil. Bagaimana membuat pendahuluan, kata-kata penghormatan kepada yang terhormat karena itu ya. Kemudian ucapan syukur kepada Tuhan, kan itu pendahuluannya. Lalu isinya apa? Nah, harusnya itu yang dikerjakan di dalam kelompok itu gitu. Nah, kemudian nanti lalu ada penugasan pribadi nanti. Kalau ini kan masih kelompok sama-sama membuatnya. Nanti tugas individunya boleh di rumah. Jadi saya melihat tadi bahwa perjalanan pembelajaran Ibu itu masih pengetahuan semua itu, belum ada keterampilan gitu ya. Jadi tidak cukup hanya tugas di rumah membuat pidato, harusnya di sinilah. Maka itu Bapak dan Ibu yang lain juga, saya selalu mengajak, mari buka internet Bapak dan Ibu, dunia maya itu banyak. Tadi misalnya menulis teks cerita fantasi tadi Ibu Herti juga tadi gitu ya. Pokoknya yang keterampilan lah. Ada banyak cara menulis, ya, cara menulis banyak. Yang paling saya mengatakan yang paling mumpuni itu Ibu Bapak adalah cara copy the master. Jadi Bapak Ibu ambil sebuah teks pidato yang memuat itu, lalu anak-anak diminta untuk mengcopy itu dengan model mereka gitu. Ini cara yang paling ampuh Ibu Bapak. Apakah teks cerpen, apakah teks pidato, apakah teks puisi dan sebagainya. Dan mereka bukan menjiplak ya, tapi mengalih-alihkan dengan gaya mereka. Jadi mudah-mudahan nanti ketika PPL Bu Yusrina masih ada kesempatan Ibu untuk mencari ini ya. Artinya ketika nanti pembelajaran Ibu jangan bahas lagi ini. Ya, jangan lagi tampilkan sebuah pidato, tidak usah. Ya, langsung saja ke teksnya gitu. Mungkin saya komentar itu saja Ibu Yusrina, yang lain-lainnya nanti gini Ibu Yusrina, ini kan ada pengamat kita. Pengamat ini kan independen dan jujur ya. Jadi nanti Bu Yusrina, kawan-kawan tadi, tolong nanti minta pendapat ke pengamatnya ya. Mereka kan akan jujur, sampai minta aja nggak apa-apa. Apa tadi temuan terhadap saya gitu. Jadi sampaikan supaya mereka dapat juga dengan jujur untuk melihat kekurangan itu. Bapak Ibu pengamat tolong ya dengan jujur mengamati, bukan bermaksud mencari kesalahan, tapi untuk memberikan masukan. Karena kita tidak tahu bagaimana kita mengajar gitu ya. Baik, saya kira itu dari saya Bu Lisna. Terima kasih. Baik, Pak Sakudi sudah sampaikan. Saya ada beberapa yang mau saya sampaikan mengenai ini Bu Yusrina mengabsen. Ya, Bu. Jangan satu-satu Bu, habis waktu kita Bu. Kan gitu. Ya, Untung Bu, aja ya, ini siswa kita cuma hanya berapa jumlahnya. Kan gitu. Ya, Bu. Kalau dia 30 habis kita mengabsenkan gitu ya Bu. Ya, Bu, nanti ya. nanti praktek jangan dilakukan. Saya kira bisa kita lakukan dengan cara kita tanya dokter saya siapa yang absen hari ini, kenapa, gitu aja Bu.
Jadi dari situ aja, jadi tidak usah kita absen ya Bu. Jadi nggak habis waktu kita gitu ya Bu. Jadi bisa kita menggunakan ketua kelas atau sekretaris kelas untuk menanyakan siswa yang tidak hadir. Gitu. Memang benar yang Ibu lakukan bahwa kita harus tahu mana siswa kita yang tidak hadir, apa sebabnya tidak hadir. Tapi tidak usah diabsen secara detail gitu ya Bu. Kemudian penayangan video Ibu. Sayangnya tadi memang tidak dengar ya Bu ya. Tidak bisa terdengar, saya juga nggak tahu sebabnya tidak terdengar kan gitu. Jadi ketika penayangan video, karena waktu kita juga cukup sedikit, saya kira tidak usah panjang Ibu. Berikan aja Bu, gunakan video begitu ya Bu ya. Ya Bu, ya Bu. Itu kan contoh pidato ya Bu ya. Apa Bu? Putus-putus suaranya. Video apa Bu? Contoh pidato. Iya Bu, contoh pidato Bu. Ya. Contoh pidato. Iya Bu. Siswa itu yang pidato. Ya itu contohnya Bu. Iya siswa. Kan iya contoh. Iya siswa yang pidato. Iya Bu. Ya baik. Kalau memberikan contoh, sebaiknya model yang bagus. Apakah siswa yakin Ibu siswa itu sudah bagus benar berpidato? Kan begitu Bu. Jadi carilah, karena kita kan mau cari model ini Bu. Mencari model itu harus model yang baik gitu Ibu. Nah, jadi jangan asal siswa yang dia pakai. Makanya saya tidak tahu juga itu tadi modelnya seperti apa. Tapi kalau misalnya itu menjadi model Ibu, nah itu sebaiknya pilihlah model yang baik gitu ya. Namun kalau mungkin misalnya hanya Ibu membahas sebenarnya ini teks persuasif atau berpidato Ibu? Ya Bu, teks pidato persuasif. Oh, teks pidato persuasif ya. Ya. Oke, jadi gitu ya Bu ya. Iya Bu. Apa sebaiknya seperti itu ya. Penayangan videonya juga kalau memang itu model ya Bu. Tapi kalau misalnya memang mau Ibu ambil tentang strukturnya atau isinya, saya kira boleh aja. Ya. Baik, saya kira ini saja dari saya. Kita bisa lanjutkan dengan yang lain. Silakan Bu. Ini ada lagi Pak Sarifudin. Saya kira Pak Sarifudin udah banyak itu menyampaikan. Sudah cukup Bu, sudah. Ya, oke.